kaidah wal fikih, yang mana tugasnya adalah membaca kaidah-kaidah fikih atau menghafal. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perbuatan itu bersama dengan tujuan atau niatnya. Adapun contohnya adalah berwudu itu harus dengan niat. Begitu juga dengan mandi, sholat dan puasa dan lain-lain sebagainya. Adapun kaidah yang kedua adalah ma yushtaratu fihi ta'inu fal qata'u bihi mubtil, yang artinya jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika syarat itu sah, hukumnya adalah batal. Adapun salah satu contohnya adalah kesalahan dalam melakukan sholat zuhur ke sholat asar yang sebaiknya, maka ketika ia melakukan sholat zuhur dan berniat sholat asar, maka hukumnya tidak sah. Adapun kaidah yang ketiga adalah ma yustaratu ta'arudu lahu jumlata wa la yustaratu ta'inuhu tafsilan idza ayyana wa akhta'a darra, yang artinya jika syaratnya hanya menentukan global dan tidak disyaratkan kaidahnya atau menyatakan secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakan dan ia salah, maka ia akan menjadi mudaratnya. Adapun salah satu contohnya adalah niat ketika menjadi makmum kepada Zaid. Ternyata imamnya adalah Umar, maka tidak sah berjamaahnya karena ia telah menghilangkan makmum kepada Umar dengan niat menjadi makmum Zaid. Maka ketika ternyata menjadi makmum dari Umar, maka tidak berniat menjadi makmum, dan di dalam berjamaah tidak disyaratkan menyatakan siapa imamnya, tetapi hanya disyaratkan niat berjamaah, tidak niat yang lain. Adapun kaidah yang keempat adalah ma yushtaratu ta'aradu lahu jumlata tafsilan idza ayyanahu wa aqta'am yadurru, yang artinya jika tidak disyaratkan menentukan secara global dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakan dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadi mudarat. Salah satu contohnya adalah kesalahan dalam menyatakan sholat. Maka ketika seseorang niat melakukan sholat asar pada hari Kamis, ternyata hari ini adalah hari Jumat, maka sholatnya itu tidak batal, jadi sah. Adapun kaidah kelima adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafazi, yang artinya maksud lafaz atau ucapan itu tergantung orang yang melafazkannya atau mengucapkannya. Contohnya adalah ketika seseorang mengiringi niatnya dengan mengucapkan insya Allah, maka ketika ia niat untuk menggantungkannya, maka batallah niat itu. Tapi jika kita mengharapkan berkah, maka tidak menjadi batal, atau hanya menghalalkan atau hanya memudahkan saja, tidak menguntungkan dan juga tidak mengharapkan berkah, maka qaul yang lebih sahih menyatakan bahwa hukumnya adalah batal atau tidak sah. Adapun kaidah yang keenam adalah al-yakinu la yazalu bisyakki, keyakinan itu tidak akan hilang dalam keraguan. Contohnya, barang siapa yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadas, maka ia adalah suci. Kaidah ketujuh adalah al-aslu bara'ud dhimah, yang artinya asalnya itu tetapnya sesuatu atau sesuatu, yang artinya barang siapa yang berbuka pada di akhir siang dengan tanpa ijtihad, maka ia ragu-ragu pada sebenarnya matahari, maka batal puasanya, karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya siang. Adapun kaidah yang ke-8 adalah al-aslu bara'ud dimar,
yang artinya asalnya itu lepasnya tanggungan atau tanggung jawab. Misalnya seseorang yang diminta untuk melakukan sumpah, kemudian ia tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukumi karena tidak maunya itu. Karena asalnya adalah tidak adanya tanggung jawab dari orang tersebut. Kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang-orang yang mengganggunya atau menggugatnya. Adapun kaidah ke-9 adalah al-aslu adamu. Al-aslu adamu, asalnya itu tidak ada. Contohnya adalah, dan ucapannya juga yang mengatakan tidak ada keuntungan kecuali segini-segini, karena asalnya tidak ada kelebihan keuntungannya. Kaidah ke-10 adalah al-aslu fi kulli wahid. Asalnya sesuatu itu datangnya kemudian. Perkiraan hukumnya adalah menghitung pada yang lebih dekat atau kedatangannya atau waktu kedatangannya. Contohnya adalah orang yang berwudu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat, kemudian ia menemukan bangkai tikus atau bangkai apalah itu, maka ia tidak wajib mengulangi atau mengqadha sholatnya, kecuali ia yakin bahwa sholatnya dalam keadaan najis. Adapun kaidah ke-11 adalah al-masyaqqatu tajlibut tayassur, yang artinya kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan, yang artinya jika seseorang tidak boleh menggunakan air, maka ia boleh bertayamum. Adapun kaidah ke-12 adalah al-asya'u idza tamassa'ah daqat, yang artinya setiap sesuatu itu jika dalam keadaan longgar, maka ia menjadi sempit. Artinya, contohnya adalah jika di dalam air terdapat bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air itu tetap suci, mensucikan. Adapun kaidah ke-13 adalah ad-daruratu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu dihilangkan. Contohnya adalah diperbolehkan bagi istri meminta fasyak nikah dengan susahnya atau miskinnya suami tersebut. Kaidah ke-14 adalah ad-daruratu la yudillu bid-daruri, yang artinya kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya adalah orang yang mudarat tidak boleh memakan orang lain yang sama mudaratnya, dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya. Adapun kaidah ke-15 adalah ad-daruratu tubihu mahdurat, yang artinya darurat itu tidak dapat membolehkan semua yang dicegah atau dilarang. Adapun contohnya adalah boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena dipaksa. Adapun kaidah ke-16 adalah ma'abihu lid-darurati biyaqdiru biqadriha, yang artinya yang dibolehkan dalam hal kemudaratan itu hanya hukum perkiraan atau kemudaratannya. Contohnya adalah orang yang mudarat itu tidak boleh makan makanan yang haram kecuali makan untuk menyambung kehidupan. Kaidah ke-17 adalah al-hajatu qad tanzilu min manzilatil darurah, yang artinya hajat itu terkadang berada di posisi darurat. Contohnya diperbolehkan melihat perempuan karena alasan muamalah dan khitbah pada perempuan tersebut. Adapun kaidah 18 adalah idza ta'arrada al-mufsidatani ru'iyya a'adzahuma daruran bil kitabi fa hukum, yang artinya ketika terdapat dua kemudaratan, maka hindar yang lebih besar mudaratnya dengan kemudaratan yang lebih ingin
melafatkannya. Adapun contohnya adalah boleh membelah perut orang mati jika di dalamnya terdapat seorang bayi yang diperkiraan masih hidup. Terus adalah darul mafasidi muqaddamu ala jalmi masalih, yang artinya mendahulukan untuk menolak kemudaratan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya menyelah rambut hukumnya sunnah dan dalam bersuci, tetapi dimakruhkan bagi orang yang tidak ihram menjaga dari rontoknya rambut. Kaidah ke-20 adalah al-aslu fid darurati tarjimah, yang artinya asalnya berjima hukumnya adalah haram. Contohnya adalah tidak dihalalkan menjima perempuan yang menjadi boyongan atau tawanan perang, kecuali menjadi bagian dari guna yang dibagi oleh imam yang membaginya lebih baik dan tidak ada rasa ragu dan takut. Kaidah ke-21 adalah al-adatu muhkamat. Adat bisa jadi menjadi hukum. Contohnya adalah berjual beli dengan memudahkan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku. Adapun kaidah ke-22 adalah ma'warada bihi syar'a kebetulan walado bito lahu fihi wala bil lughati tarji'un fihi ila rukni. Artinya adalah sesuatu yang datang dalam hukum syara' secara mutlak dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga definisi lughatnya atau secara bahasanya, maka semua itu diambilkan dalam kebiasaan adat atau sudah yang berlaku. Contohnya adalah niat dalam sholat cukup mengqanaah atau urfiyah berbarengan dengan hati, dengan perkiraan hitungan orang yang telah mendirikan niat dalam sholat, atau yang bisa disebut dengan istidrol atau urf. Kaidah ke-23 adalah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Artinya adalah ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain. Contohnya adalah jika seseorang hakim telah memutuskan hukum sesuai dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama itu tidak menjadi batal. Kaidah ke-24 adalah al-isar. Kaidah ke-24 adalah al-isaru bil ibadi wa mamnuun, yang artinya mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Contohnya adalah mendahulukan orang lain dalam shaf pertama sholat berjamaah. Kaidah ke-25 adalah al-isaru bi khairi ibadati matlub, yang artinya adalah mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu dicari. Contohnya adalah mendahulukan dalam hal kemiskinan, mendahulukan dalam hal pakaian dan lain-lain sebagainya. Kaidah ke-26 adalah tasarrunil imamu ala ru'iyati matlubun mahsolati. Artinya adalah kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Contohnya adalah ketika ingin membagi zakat terhadap beberapa asnaf, maka diharamkan memberikan berlebihan kepada salah satu asnaf jika kebutuhannya sama. Kaidah ke-27 adalah al-hududu tafsudu bisyubhati. Hudud, hukum had itu hilang dengan adanya perkara yang subhat. Contohnya adalah bagi orang menjima perempuan
dan ia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah mendapat hukuman atau hak. Kaidah ke-28 adalah malayatimu wajibu abihi fahuwa wajib. Perkara yang membuat sempurna hukum wajib, maka perkara itu hukumnya wajib pula. Yang artinya contohnya adalah wajib mencuci juz atau bagian dari leher, dari kepala beserta mencuci wajah. Kaidah ke-29 adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun, yang artinya adalah keluar dari khilafiyah hukumnya sunnah. Contohnya adalah disunahkan mencuci mani atau sperma karena Imam Malik mewajibkannya. Kaidah ke-30 adalah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'as, yang artinya adalah rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku dengan kemaslahatan. Contohnya adalah tidak diperbolehkan bagi orang yang maksiat dalam perjalanan apapun dalam hal khususnya bepergian, maka dari qashar, sholat jamak, sholat maupun berbuka puasa. Kaidah ke-31 adalah ar-rukhsatu la tanatu bisyakki, yang artinya adalah rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku dengan sebab keringanan. Contohnya adalah diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya mengusap kuf atau wajah. Kaidah ke-32 adalah aktsuru fi'lan kana aktsaru fadlan, yang artinya adalah yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya. Contohnya adalah haji ifrad atau mendahulukan haji baru kemudian umroh itu lebih utama dibandingkan haji qiran atau haji dan umroh bareng. Kaidah ke-33 adalah ma la yudrika kulluhu wala yanzurka kullahu, yang artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruh maka ditinggal seluruhnya. Contohnya adalah barang siapa yang mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu, maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya. Kaidah ke-34 adalah al-maisura la yasturu bil ashuri, yang artinya adalah kemudahan itu tidak akan hilang oleh sebab-sebab kekurangan. Contohnya adalah jika seseorang tidak mampu melakukan ruku dan sujud, tetapi ia masih mampu berdiri, maka berdiri dalam sholat itu tidak ditetap wajib kepadanya. Kaidah ke-35 adalah maharamu fi'lahu haramu talabatu, yang artinya adalah yang haram pekerjaannya maka haram juga pencariannya. Contohnya mencari riba dan mau kawin dengan orang yang zalim. Kaidah ke-36 adalah ma harrama aqadahu harrama afqarat, artinya adalah yang haram mengambilnya maka haram untuk memberikannya. Contohnya adalah memberikan riba dan mas kawin kepada orang yang zalim. Kaidah ke-37 adalah al-ghairu muta'addi afdalu minal qasiri, yang artinya kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat. Yang contohnya adalah mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kaidah ke-38 adalah ar-ridha bi syai'i ridha bima yatawallahu minhu, yang artinya riba terhadap sesuatu itu ridho dengan apa? Dengan yang telah terlahir darinya. Contohnya adalah jika seseorang berkata, tolonglah tangan saya, maka potonglah tangan saya, kemudian
dipotong, tetapi selanjutnya tangannya terputus-putus akibat dari pemotongan, maka berikanlah menurut qaul adzar. Kaidah ke-39 adalah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Yang artinya adalah hukum itu berada bersama dengan ilatnya atau sebabnya, dan mau ada masalahnya tidak ada. Contohnya adalah haramnya khamar itu karena memabukkan. Maka ketika tidak ada, karena haramnya khamar itu karena memabukkan. Karena ketika tidak ada memabukkan, haramnya menjadi halal atau tidak dosa. Adapun kaidah ke-40 adalah al-aslu fil asya'i ibahati, yang artinya asalnya sesuatu itu hukumnya adalah mubah atau makruh. Contohnya adalah keraguan menentukan halal haramnya yang susah dicari hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal. Baiklah, itulah kaidah-kaidah kuat fiqhiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.